Kilat sutra menyambar di bawah kaki Xiao Yan. Dengan satu langkah, Xiao Yan menghilang. Zhu Xingzi meraung, dan Xiao Yan mengangkat tangannya, melepaskan panduan batu padat yang besar yang melesat ke arah ketiga Buddha. Pada saat itu, target Xiao Yan sangat jelas. Pertama, bunuh dua Buddha yang lebih lemah di kiri dan kanan. Jari penembus hati menghantam ke bawah, menggagalkan serangan ketiga Buddha. Dia melepaskan kedua tinjunya secara bersamaan, kekuatan fisiknya yang mengerikan dipenuhi dengan garis keturunan roh purbanya. Kekuatannya yang tak terkendali menyebabkan kehampaan bergetar di atas tinjunya, dan kekuatan fisiknya, seperti batu terang, membentuk dua celah spasial dahsyat yang menyebar keluar. Satu tinju menghantam cahaya pedang petir biru yang meraung, dan yang lainnya menghantam pagoda emas yang menekan. Dentuman yang memekakkan telinga dan suara retakan yang menusuk telinga meletus saat tinju Xiao Yan berbenturan dengan cahaya pedang. Kekuatan gabungan dari jari penembus hati menyebabkan pedang raksasa, yang kini dipenuhi petir biru, bergetar hebat, begitu pula pagoda emas. Xiao Yan tanpa henti melepaskan tinjunya, mencurahkan kekuatan yang tak terbatas. Petir biru pada pedang raksasa Haka menghilang, retakan muncul di permukaannya sebelum meledak, melepaskan kekuatan yang terkumpul yang menghantam Buddha yang memegang pedang itu. Pagoda emas berputar liar. Pagoda, yang tidak mampu menahan tekanan, terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Sang Buddha dengan tergesa-gesa menarik pedangnya, mencegahnya hancur. Tetapi saat dia menariknya, kekuatan mengerikan yang terpancar dari Xiao Yan terasa. Zhu Xing langsung bertabrakan dengan roda sebab akibat, Xiao Yan dengan mudah menahan serangan tiga Buddha dan susunan emas dua Buddha. Daging dan tulangnya remuk, darah menyembur dari mulutnya, auranya melemah. Dalam sepersekian detik itu, sosok Xiao Yan melesat melewati bintang pembunuh jiwa yang hampir mengeras di sebelah kiri, pedangnya mengayun ke arah Buddha di sebelah kanan. Rumus itu ditampilkan secara bersamaan. Di mata Xiao Yan, roda cahaya yang berputar itu akan runtuh, dan mengendalikannya hanya sesaat saja sudah cukup untuk melenyapkan kedua Buddha tingkat 3 itu. Jika ketiga Buddha ini tidak bergabung, tidak akan ada masalah seperti ini. Mereka juga tidak akan mampu melawan Xiao Yan selama ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melenyapkan Buddha tingkat 3 akan sangat mudah. Keruntuhan itu terjadi seketika, menyebabkan wujud mereka sejajar. Xiao Yan meledakkan tubuh fisik mereka, menyebabkan mereka langsung hancur berkeping-keping. Mereka meledak menjadi potongan-potongan daging dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Buddha yang lain tertusuk oleh pedang bintang pembunuh jiwa, dan panji penekan jiwa menggunakan kekuatannya untuk secara paksa melucuti jiwanya. Sekarang, hanya Buddha di tengah, yang kekuatannya berada di tingkat keempat, yang tersisa. Melihat kedua rekannya jatuh seketika, roda kausalnya bergetar hebat, sesaat memperlambat lajunya. Tatapan dingin Xiao Yan tertuju padanya, teror yang tak terlukiskan mencengkeramnya. Semua pikiran tentang kekuatan dan penindasan lenyap. Sang Buddha di tengah, wajahnya pucat pasi, tiba-tiba menghentikan semua gerakan, mundur dengan panik menuju Miao Liankong dengan segala cara. Untuk apa kau lari? Sampah tak berguna. Adegan ini menyulut amarah Miao Liankong. Wajah cantiknya berkerut karena amarah yang luar biasa, matanya kehilangan keanggunan sebelumnya, hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membara. 2 dari 3 Buddha telah mati, dan yang ketiga ketakutan, aib yang memalukan, dan kini telah jatuh. Jika begitu banyak dewa tidak melenyapkan Xiao Yan, mereka kemungkinan akan menghadapi bukan hanya cambukan saat kembali ke alam suci Buddha ilahi, tetapi juga kehilangan posisi santa mereka. Segel 10.000 Buddha yang menghadap surga menekan Miao Liankong, teriakan tajamnya merobek kehampaan. Segel Buddha yang tergantung di hadapannya, didorong oleh perubahan segel tangannya yang panik, tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan tak terbatas yang menerangi seluruh medan perang. Segel Buddha itu mengembang melawan angin, seketika berubah menjadi segel Buddha kolosal yang menutupi langit. Bayangan samar para dewa dan Buddha yang sebelumnya muncul di depan segel menjadi sangat padat dan jelas. 1, 100, 1000 Buddha batu, berjejer rapat, masing-masing dengan bentuk yang berbeda,
memancarkan kekuatan Buddha kuno dan agung, dengan hikmat muncul di segel tersebut. Lantunan 10.000 Buddha mengguncang langit, dan aura mengerikan, cukup untuk menekan seluruh langit dan memenjarakan keabadian, tiba-tiba turun, mengunci dengan kuat pada sosok angkuh di tengah medan perang. Segel 10.000 Buddha menghadap langit milik Xiao Yan, membawa bayangan para dewa dan Buddha, seperti aura ilahi, menekan Xiao Yan. Di bawah tekanannya, waktu itu sendiri tampak berhenti. Dihadapkan dengan serangan mematikan yang menghancurkan segalanya ini, Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat besar. Seperti yang sudah ia duga, identitas wanita ini jauh dari biasa. Tak diragukan lagi, jurus ini memegang posisi yang dihormati di alam para dewa dan Buddha. Kekuatan yang terpancar dari segel 1000 Buddha menghadap langit setara dengan jurus pertempuran tingkat transenden, menggabungkan kekuatan ilahi abadi Miao Lian Kong, memaksa Xiao Yan untuk menanggapinya dengan serius. Api berkobar di mata Xiao Yan, kilat menyambar tubuhnya, dan tatapannya sangat dingin, amarah yang terpendam hingga batasnya. Tangannya menelusuri lintasan misterius di depan dadanya dengan kecepatan kilat, tangan kirinya memegang teratai murka Buddha 3 warna, dan tangan kanannya memegang kemuliaan teratai petir 3 warna. Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah, melepaskan semua kekuatannya hingga batas maksimal. Penggabungan dua kekuatan berbeda membutuhkan kekuatan fisik yang dahsyat dari klon roh purba untuk berhasil. Api dan petir saling merobek dan memusnahkan, lalu menyatu, cahaya menyilaukan mereka menyelimuti sosok Xiao Yan. Gelombang kehancuran yang mengerikan menyebar dengan liar, untuk sementara menahan tekanan mengerikan dari segel 1000 Buddha menghadap langit. Akhirnya, teratai kembar petir dan api, memancarkan 6 warna, melayang di telapak tangannya, lapisan luarnya mengalir dengan inti api 3 warna, melompat dengan 3 jenis petir. Dua energi dahsyat yang berbeda, seperti ikan yin dan yang dari kekacauan, saling berjalin, memotong, dan memusnahkan satu sama lain, memancarkan aura destruktif yang bahkan membuat Miao Lian Kong pucat. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan, dan tanpa ragu, dia membanting teratai kembar petir dan api ke segel 1000 Buddha menghadap langit yang menghancurkan. Teratai kembar petir dan api membelah kehampaan. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa lenyap tanpa suara seperti sutra yang rapuh. Sesaat kemudian, dua kekuatan mengerikan bertabrakan hebat di kehampaan. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang diharapkan, waktu seolah meregang dan membeku pada saat itu. Di bawah benturan dua kekuatan ekstrim, kehampaan pertama-tama runtuh ke dalam, menjadi lubang hitam yang melahap segalanya. Kemudian, gelombang kejut melingkar yang sunyi dan murni destruktif menyapu keluar, menyebabkan kehampaan berputar dan runtuh dengan hebat, membentuk badai spasial yang melukai dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli bagaimana kehampaan itu runtuh, teratai kembar petir dan api bertabrakan hebat dengan segel 1000 Buddha menghadap surga. Patung Buddha di atasnya terbakar dan terkoyak, mengakibatkan kebuntuan sesaat. Guncangan susulan kehancuran terus merobek segala sesuatu di sekitar mereka. Miao Lian Kong, berwajah pucat dan berdarah dari sudut mulutnya, berjuang untuk mempertahankan segel Buddha, matanya tertuju pada teratai kembar petir dan api 6 warna yang mempesona. Dia tidak menyangka Xiao Yan memiliki cara untuk melawan segel 1000 Buddha menghadap surga yang diberikan kepadanya oleh gurunya.